Salam damai Kristus, sahabat Oase Rohani Katolik. Terima kasih Anda selalu setia menyaksikan acara dari kami dan saya Patricia Elsa. Sungguh senang pada hari ini saya akan mendampingi Romo Thomas Ferry Soeharto OFM yang akrab kita sapa dengan Romo Ferry. Dan Romo Ferry merupakan salah satu narasumber Oase Rohani Katolik yang selalu setia memberikan inspirasi dan juga renungannya kepada umat dan juga kepada seluruh yang menyaksikan ataupun mendengarkan acara Oase Rohani Katolik. Dan sekarang mari kita menyapa dahulu Romo Ferry. Romo, ketemu lagi Romo, apa kabar? Ya, kabarnya puji Tuhan masih dipercaya untuk hidup dan Amin. melayani. Kesibukannya apa Romo sekarang ini? Kesibukan selain di paroki juga memberi retret dan juga rekoleksi untuk beberapa suster atau kelompok-kelompok rohaniwan biaran-biarawati. Ya. Dan ya juga di sekolah juga mengurus macam-macam. Tetap jaga kesehatan ya Romo ya. Ya, siap. Ya, baik. Sahabat Oase Rohani Katolik, kita awali dengan doa bersama dengan Romo Ferry. Saudara-saudari, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita awali permenungan kita dengan berdoa dan mohon Roh Kudus agar membimbing kita sehingga kita dapat memahami dan juga melaksanakan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang makasih, kami bersyukur karena meskipun kami dalam hidup menghadapi banyak tantangan, menghadapi banyak bahaya, tetapi Engkau, kami percaya tidak akan membiarkan kami. Engkau selalu menyertai kami dan tidak membuat kami sendirian saja menghadapinya. Engkau memang membiarkan itu semua terjadi karena kami yakin dan percaya bahwa apapun yang Kau izinkan terjadi, itu semua karena ada kebaikan yang ingin Kau bangun dalam diri kami. Kami bersyukur bahwa dalam setiap cobaan, dalam setiap tantangan, Engkau senantiasa memberi kekuatan. Tuhan, kami seringkali tidak percaya dan seringkali kurang mengandalkan Engkau, sehingga kami seringkali patah semangat dan putus harapan. Karena itu, semoga Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami, agar dengan membaca dan merenungkan serta memahami sabda-Mu, kami semakin teguh dan percaya bahwa di setiap akhir badai selalu ada pelangi, bahwa di setiap salib selalu ada kekuatan dan kebangkitan. Dan semoga dengan mempercayai semuanya itu, kami menemukan dan merasakan kebahagiaan karena Engkaulah yang merajai hidup kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, yang dalam Kristus dan persekutuan Roh Kudus hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo untuk doanya. Sahabat Oase Rohani Katolik, pada hari ini peringatan wajib Beato Dionysius dan Redemptus, biarawan dan martir Indonesia. Sebagai antifon pembuka, para kudus bergembira di surga, sebab telah mengikuti jejak Kristus, mereka telah menumpahkan darah demi Dia, sehingga kini bersukaria bersamanya. Pada hari ini kita akan membaca dan mendengarkan bacaan dari Nubuat Daniel bab 7 ayat 2 sampai dengan 14. Aku Daniel mendapat suatu penglihatan pada waktu malam. Tampak keempat angin dari langit mengguncangkan laut besar. Lalu naiklah 4 binatang besar dari dalam laut, yang satu berbeda dengan yang lain. Yang pertama rupanya seperti seekor singa dan mempunyai sayap burung Raja Wali. Aku terus melihatnya sampai sayapnya tercabut dan ia terangkat dari tanah dan ditegakkan pada 2 kaki seperti manusia, dan kepadanya diberikan hati manusia. Dan tampak ada seekor binatang lain yang kedua, rupanya seperti beruang. Ia berdiri pada sisinya yang sebelah, dan 3 tulang rusuk masih ada dalam mulutnya, di antara giginya. Kepadanya dikatakan demikian, "Ayo, makanlah daging banyak-banyak." Kemudian aku melihat, tampak seekor binatang lain lagi, rupanya seperti macan tutul. Ada 4 sayap burung pada punggungnya. Lagi pula, binatang itu berkepala 4 dan kepadanya diberikan kekuasaan.
Kemudian aku melihat dalam penglihatan malam itu, tampak seekor binatang yang keempat, yang menakutkan dan mendahsyatkan. Ia sangat kuat. Ia bergigi besar dari besi. Ia melahap dan meremukkan mangsanya, dan sisanya diinjak-injak dengan kakinya. Ia berbeda dengan segala binatang yang terdahulu. Lagi pula, ia bertanduk 10. Sementara aku memperhatikan tanduk-tanduk itu, tumbuhlah di antaranya suatu tanduk lain yang kecil, sehingga 3 dari tanduk-tanduk yang dahulu tercabut. Pada tanduk itu, tampak ada mata seperti mata manusia dan mulut yang menyombong. Sementara aku terus melihat, tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju, dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Tahtanya dari nyala api, rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. Beribu-ribu melayani dia, dan beratus-ratus ribu berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan, dan dibukalah kitab-kitab. Aku terus melihatnya, karena tanduk kecil binatang yang keempat itu mengucapkan kata-kata yang sombong. Aku terus melihatnya sampai binatang itu dibunuh. Bangkainya dibinasakan dan dilemparkan ke dalam api yang membakar. Juga kekuasaan binatang-binatang yang lain dicabut, dan jangka hidup mereka ditentukan sampai waktu dan saatnya. Aku terus melihat dalam penglihatan waktu malam itu, tampak seseorang serupa anak manusia datang dari langit bersama awan gemawam. Ia menghadap dia yang telah lanjut usianya dan diantar di hadapannya. Kepada yang serupa anak manusia itu diserahkan kekuasaan, kehormatan, dan kuasa sebagai raja. Dan segala bangsa, suku, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya kekal adanya, dan kerajaannya takkan binasa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita tanggapi dengan Mazmur tanggapan. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai gunung gemunung. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai segala tumbuhan di bumi. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai segenap mata air dan bumi. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai lautan dan sungai. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai raksasa lautan dan segala yang bergerak di air. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai unggas di udara. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai segala binatang buas dan ternak di bumi. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Sahabat Oase Rohani Katolik, kita siapkan hati, kita akan mendengarkan Injil Suci menurut Lukas, bab 21 ayat 29 sampai dengan 33, diawali dengan bait pengantar Injil. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Angkatlah kepalamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus mengemukakan perumpamaan kepada murid-muridnya. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kalian melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kalian tahu dengan sendirinya
bahwa musim panas sudah dekat. Demikian pula jika kalian melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sungguh angkatan ini takkan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi sabdaku takkan berlalu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Romo untuk bacaan Injilnya. Sahabat Oase Rohani Katolik, kita sudah mendengarkan 2 bacaan. Pada kesempatan hari ini merupakan peringatan wajib Beato Dionysius dan Redemptus, biarawan dan martir Indonesia. Dan Romo Ferry sebentar lagi akan menyampaikan inspirasi pewartaan dan kabar baik Injil. Romo, silakan Romo. Baik, terima kasih. Hari kita memperingati Beato Dionysius yang berasal dari Prancis. Sebenarnya nama aslinya bukan Dionysius, tapi karena dia masuk biara Karmel, lalu dapat nama biara Dionysius a Nativitate. Lalu di biara Karmel itulah dia bertemu dengan Redemptus, seorang bruder, ya, yang juga tentu masuk, namanya asli tidak tahu, tapi begitu masuk biara mendapat nama Redemptus a Cruce. Mereka berdua adalah biaran atau romo dari Ordo Karmel. Dan mereka diutus untuk pergi ke Aceh untuk menemani sebenarnya kapal-kapal Portugal yang akan menjalin perdagangan dan sebagainya. Pada waktu itu ke Aceh untuk menghadap Sultan Iskandar Muda. Tapi rupanya Belanda itu memfitnah mereka. Ya, mereka dikatakan bahwa mereka datang bukan untuk damai, tapi karena untuk mewartakan dan mengajak atau maksa yang sudah bukan Katolik itu untuk jadi Katolik, ya, untuk dibaptis, ya, sehingga kemudian mereka ditangkap dan disiksa untuk meninggalkan imannya dan akhirnya dibunuh, ya. Yang menarik itu apa yang terjadi pada Imam Dionysius itu, Beato Dionysius, yaitu ketika jasadnya itu dibuang ke hutan, balik lagi ke tempat disiksanya itu, dibunuhnya itu berkali-kali sampai akhirnya semua jasad itu dikuburkan dengan hormat baru kemudian selesai. Jadi ini martir yang menumpahkan darahnya di Indonesia, dan oleh karena darah itulah maka kita bersyukur karena kita percaya bahwa darah para martir menyuburkan panggilan dan iman di Indonesia ini. Amin. Dan apa yang menjadi kesaksian mereka itu juga selaras dengan pesan dari nubuat Daniel yang menjadi bacaan pertama hari ini, yaitu orang-orang yang punya harapan sehingga berani memberikan segalanya untuk meneguhkan imannya itu. Kita lihat kitab Nabi Daniel ini adalah ditulis untuk, atau suasana atau latar belakangnya, sejarahnya adalah Daniel yang dengan teman-temannya kan dibawa ke pengasingan, ke pembuangan, dan kemudian ya pada paruh pertama kitab Nabi Daniel dikisahkan latar belakang sejarahnya mereka yang dibuang, dan kemudian dalam pembuangan itu mereka berusaha untuk tetap teguh dan tetap beriman pada Allah yang mereka sembah, sehingga ketika dipaksa untuk menyembah raja yang ada di pembuangan itu, kita lihat salah satu cerita yang paling menarik adalah 3 pemuda di terapian itu, ya, yang masuk tapi akhirnya mereka tidak apa-apa karena Tuhan menolong mereka. Jadi ini bagian kedua dari kitab Daniel yang mengisahkan tentang penglihatan-penglihatan atau nubuat. Jadi nubuat yang merupakan sebenarnya hiburan dan menguatkan iman umat Israel yang sedang dibuang, supaya mereka percaya bahwa pembuangan ini tidak selamanya. Bahwa kalau Tuhan membiarkan mereka mengalami pembuangan itu, bukan karena Tuhan tidak mencintai mereka, bukan karena Tuhan itu lupa pada janjinya, pada perjanjian yang telah diikatnya, tapi bagian dari pendidikan Tuhan untuk mereka.
Jadi mungkin kadang kita memang perlu dididik dengan cara yang agak keras ya. Kadang-kadang kalau sudah bebal, kita kan perlu dididik dengan cara yang keras ya. Memang sekarang pendidikan macam ini rupanya sudah tidak populer lagi karena dianggap melanggar hak asasi manusia. Tapi pada zaman itu ya sesuatu yang bisa diterima tentu saja. Kita kadang-kadang harus dididik dengan keras, apalagi kalau kita tuh nakalnya minta ampun atau bandelnya minta ampun, mungkin baru dengan hal yang membuat kita kaget lalu bisa berubah. Nah, demikian juga Tuhan kiranya oleh nubuat Daniel ini membiarkan umatnya masuk dalam pembuangan supaya mereka dididik untuk bisa mengandalkan dan percaya kepada Allah. Lalu memang nubuat ini menjadi dua dimensi, menghibur umat pada saat itu, tapi juga menunjukkan pada kita pada akhir zaman nanti. Jadi satu penghiburan juga yang masih relevan untuk kita sekarang ini, bahwa apapun yang kita hadapi, entah sengsara dan sebagainya, itu pasti nanti akan berakhir karena di atas segala-galanya Tuhanlah yang berkuasa. Maka di sini diperlihatkan bagaimana dikisahkan ada binatang-binatang yang muncul dari laut. Yeah. Laut itu kan dalam bahasa kitab suci berarti kejahatan atau iblis dan sebagainya. Jadi dari kejahatan itu memang muncul banyak kekuatan-kekuatan yang seolah-olah itu meniadakan kekuasaan Allah. Tapi kita diajak untuk yakin bahwa meskipun silih berganti, habis binatang ini muncul binatang lain lagi, tapi pada akhirnya mereka ini lalu kalah atau tidak bisa berkuasa lagi setelah ya anak manusia yang merupakan Kristus ya, kemudian kita maknai sebagai Kristus itu diberi kekuasaan oleh Allah untuk menebus dan memenangkan semua orang di dunia ini. Sehingga dengan demikian lalu berbagai kekuatan itu tidak ada artinya lagi, tidak ada giginya lagi. Mereka lalu ya semuanya menjadi kalah oleh karena kuasa yang diberikan Allah kepada anaknya, kepada Kristus Tuhan kita yang menghapus segala dosa dan kejahatan di bumi ini pada akhirnya. Sehingga kita diharapkan punya kepercayaan dan harapan bahwa apapun yang kita hadapi di dunia ini itu pasti akan berakhir, tidak akan terus selamanya. Dan di atas segalanya pasti Allah yang akan berkuasa, karena semua kekuasaan itu berasal dari Allah dan dibiarkan oleh Allah, tetapi tidak akan pernah lalu mereka menguasai manusia, karena kekuasaan yang pertama-tama Allah sendirilah yang menguasai kita. Jadi ini harapan juga untuk kita semua, kalau kita menghadapi berbagai penderitaan, bencana, jangan merasa, wah ini sudah habis, tidak ada apa-apanya lagi. Tetap ada Allah yang bisa menguasai dan menenteramkan atau mendamaikan segala-galanya, sehingga kita tidak perlu merasa cemas dan gelisah, tapi tetap berjuang menghadapi semuanya itu, karena kita yakin bahwa Allah akan menyertai dan menjadi pemenang atas segalanya. Itu yang kita lihat dari kitab nubuat Daniel. Yeah. Jadi supaya kita jangan takut seperti Dionysius dan Didymtus menghadapi banyak tantangan, meskipun kelihatannya kalah karena mati menjadi martir, tapi kan lalu kita lihat hasilnya kesuburan iman Katolik di tanah air kita. Ya, terima kasih Romo. Lalu Romo, saya ingin tanyakan, kalau kita membaca kitab Daniel ini kan sepertinya juga ada harapan yang ditumbuhkan. Tadi seperti Romo katakan, tidak akan selamanya penderitaan itu. Maksudnya kita harus bertahan juga. Yeah. Bagaimana Romo langkah-langkah supaya kita bisa bertahan menjalani hidup ini? Karena mungkin bagi sebagian orang tidak mempunyai sesuatu itu ya nggak apa-apa. Tapi bagi orang lain tidak mempunyai sesuatu itu udah kayak hidup dan matinya gitu. Ya, jadi kita kadang-kadang tidak bisa bertahan karena hanya bertumpu dan mengandalkan pada kekuatan kita sendiri. Jadi lalu kekhawatiran dan ketakutan itu karena kekuatan kita rasakan sudah tidak ada lagi. Jadi lalu kita ya merasa putus asa, patah harapan, ada yang malah bunuh diri. Padahal kalau dia mau bersabar sedikit ya mungkin
Tuhan tetap menyertai kita dengan membantu kita dengan banyak cara dan banyak hal. Hanya kadang-kadang kita itu kan kurang sabar, ya, kurang berpasrah, lalu hanya melihat kita saja yang sudah tidak ada apa-apanya lagi, lalu ya sudah. Padahal kalau setia lihat ya banyak kesaksian-kesaksian, bahkan kesaksian para kudus sendiri, kan mereka ketika percaya bahwa Tuhan itu menyertai hidup mereka, selalu mereka terbuka dan akhirnya selalu ada saja pertolongan atau bantuan yang bahkan datang dari pihak-pihak yang tidak disangka-sangka atau sesuatu yang kita lihat orang kecil, orang tidak ada apa-apanya, ternyata bisa juga membantu dan sebagainya. Jadi memang kita harus pertama-tama mengandalkan Tuhan Allah. Percaya bahwa dalam setiap hal hidup kita, separah-parahnya bencana, separah-parahnya penderitaan, itu kita tinggal bersabar saja sedikit untuk menyediakan Tuhan itu bertindak dalam hidup kita. Tuhan hanya mau melihat sejauh mana kita itu tekun, setia kepadanya. Dan kesetiaan itu tentu kadang-kadang buat kita merasa sudah selesai, padahal belum selesai sebenarnya. Maka selalu berpasrah dan selalu melihat bahwa ada banyak hal yang terbuka bagi kita untuk kemudian mendapat bantuan dari Tuhan. Kadang-kadang itu juga karena mata kita gelap, karena kekhawatiran kalau kita nggak melihat jalannya saja. Jadi saya tuh beberapa kali juga mengalami, misalnya saya sudah menyiapkan satu presentasi, lalu kemudian sudah ditaruh di depan sini. Ketika sedang panik karena buru-buru apa mau, oh ya presentasi saya lihat-lihat dulu nggak ada lagi, di mana tadi ya? Karena paniknya nggak ketemu ya. Biasanya saya lalu saya duduk dulu doa pada Santo Antonius Padua. Begitu selesai doa, karena mungkin juga dengan ketenangan dalam doa, lalu lihat, ternyata ada di sini. Tadi itu nggak lihat, padahal sudah di situ terus ya. Tapi mata kita kadang-kadang ketutupan karena kepanikan dan sebagainya itu. Nah, demikian juga saya rasa hidup kita juga kadang-kadang karena kita terlalu takut dan panik, sampai kita gelap mata tidak melihat bahwa Tuhan selalu menyediakan jalan, menyediakan solusinya. Hanya kadang kita perlu tadi, diam dulu, tenang dulu, lalu kemudian pasrah pada Tuhan. Nah, mungkin dalam keadaan hati yang tenang, lalu bisa mata kita jernih, tidak ditutupi oleh ketakutan dan kekhawatiran, lalu bisa menemukan bahwa Tuhan selalu memberi jalan, bantuan dalam setiap kesusahan dan kesulitan kita. Ya, amin. Tuhan selalu memberikan jalan, bantuan, dan juga harapan buat kita yang saat ini mungkin mengalami kesulitan, jalan buntu dan juga merasa tidak menemukan sesuatu yang bisa menolongnya. Dan sahabat Oase Rohani Katolik, tetaplah menyaksikan acara kami. Kita akan jeda sesaat dulu. Sahabat Oase Rohani Katolik, terima kasih Anda masih menyaksikan acara kami bersama dengan Romo Thomas Ferry Soeharto OFM dan saya Patricia Alsa. Tadi pada sesi awal Romo sudah menyampaikan inspirasi pewartaan dari bacaan Injil, dari bacaan Nubuat Daniel, dan sekarang kita akan lanjutkan kembali. Romo, ini bacaan pertama dari Nubuat Daniel dan ini bacaan Injil dari Injil Lukas. Apakah ada hubungannya, Romo? Ya, tentu kalau dipilih oleh gereja pasti ada hubungannya. Jadi berdasarkan pada harapan yang ditumbuhkan oleh Daniel dalam Nubuat Daniel bacaan yang pertama, lalu kita akan melihat bahwa dalam bacaan Injil itu jalan menuju pada Tuhan itu yang oleh Daniel dinubuatkan nanti pada akhirnya Tuhan akan berkuasa dan sebagainya. Nah, jalan kita menuju ke situ itu oleh Yesus dalam Injil Lukas dikisahkan bahwa Tuhan tidak membiarkan kita menuju jalan sampai pada akhir itu, supaya harapan kita tetap bertumbuh. Tuhan menyediakan banyak tanda. Dan salah satu tanda-tandanya adalah Tuhan mengisahkan tentang alam. Jadi alam itu mengisahkan juga atau memberikan pada kita tanda-tanda agar seperti tadi Nubuat Daniel, kita menjadi percaya dan penuh harapan dengan menyaksikan alam yang ada pada kita, yang kita lihat.
Maka Mazmur tanggapan tadi kan kita memuji dan meluluhkan Allah ya. Ya. Jadi bersama dengan alam itu kita memuji dan meluluhkan Allah karena alam juga menjadi tanda bagi kita untuk punya harapan seperti yang tadi digemakan oleh nubuat Daniel. Dan kita melihat bagaimana Yesus menyadarkan kita bahwa kalau kita memperhatikan pohon ara atau pohon apa saja, jadi tidak hanya cukup pohon ara, tapi semua sebenarnya, seluruh alam bahkan, itu akan menunjukkan bahwa alam ini sesuatu yang tidak akan tetap selamanya. Selalu ada sejarahnya, ada kronologinya, ada alfa, ada omeganya, ada awal, ada akhirnya. Jadi, karena itulah kalau kita menghadapi bencana macam-macam, nah, itu juga jangan merasa itu tetap ada terus, pasti akan ada akhirnya. Kita merasakan dulu waktu dapat COVID ya, rasanya sudah setahun kita bingung kapan mau selesai ini. Yeah. Tapi pada akhirnya kan selesai juga ya. Amin. Ya, jadi ya pasti demikian juga dalam kehidupan kita akan selalu ada hal yang bahkan bencana pun tidak akan tetap selamanya, pasti akan ada akhirnya. Sama seperti kalau kita melihat badai, kan tidak selamanya akan badai terus ya. Pasti akan satu saat badai reda dan bahkan ada pelangi yang indah. Demikian juga dalam kehidupan kita juga selalu ada masalah-masalah, tapi jangan takut dan khawatir. Itu pasti akan ada selesainya. Akan ada solusinya. Ya. Hanya tadi kita mesti mempunyai mata yang terang supaya melihat tanda-tanda bahwa Allah menyediakan jalan dan solusinya. Ya. Dikatakan di dalam Injil tadi bahwa kalau pohon-pohon itu sudah bertunas, kalian tahu sendiri bahwa musim panas akan sudah dekat. Ya. Ya. Jadi waktu itu adalah waktu yang berjalan dan semakin berjalan semakin membawa kita kepada apa yang dinubuatkan oleh Daniel, kekuasaan Tuhan yang merajai kita atau kerajaan Allah yang sudah dekat itu. Jadi semua waktu itu mengantar kita ke sana. Karena itu jangan menyia-nyiakan waktu. Pergunakanlah waktu ini karena kita akan mengalami Tuhan yang meraja. Maka seperti halnya nubuat Daniel, ada sebenarnya peringatan akan sesuatu yang dekat, sesuatu yang selesai jalannya dan ditemukan, tapi juga satu yang eskatologis, artinya nanti pada akhir zaman. Kita juga demikian, ada kiamat yang dekat, tapi ada kiamat yang jauh. Kiamat yang dekat ya kiamat kita masing-masing pribadi. Kalau kita dipanggil Tuhan kan itu kiamat kita ya. Habis itu kita nggak bisa apa-apa lagi. Tapi tentu ada kiamat yang besar di mana kita semua akan mengalami kedatangan Kristus yang kedua dalam kemuliaannya. Tapi sebelum itu kita akan mengalami juga kiamat-kiamat kecil lah, saya istilahkan demikian. Dengan demikian lalu kita jangan menyia-nyiakan waktu. Karena kita tidak akan tahan hidup sampai akhir zaman. Mungkin ya waktu kita nggak sampai akhir zaman. Kita nggak tahu akhir zamannya kapan soalnya ya. Tapi paling tidak bahwa hidup kita juga akan berakhir. Nah, karena itu semasih kita diberi napas, semasih ada harapan untuk kita bertindak dan berbuat sesuatu agar kerajaan Allah datang pada kita. Nah, kerajaan Allah itu tidak usah digambarkan sebagai kerajaan yang luar biasa, tapi inti kerajaan Allah kan Allah yang merajai kita. Jadi bahwa kerajaan Allah datang pada kita ketika kita mentahtakan Allah sebagai raja kita. Dan semakin kerajaan itu penuh atau kita semakin tersedia menyerahkan, mempersembahkan hidup kita untuk melaksanakan kehendak Allah agar Allah sungguh meraja dalam hidup kita, ya semakin penuh pula kerajaan Allah dalam hidup kita. Sehingga tanpa tunggu-tunggu waktu sampai akhir zaman, kita sudah mengalami kerajaan Allah. Nah, kan itu kita diajak juga untuk berkarya atau ya sebagai mitra Allah untuk juga mewujudkan kerajaan itu pertama dalam diri kita dengan melaksanakan kehendak-Nya, dan kedua tentu saja dalam alam semesta dan sekitar kita dengan kita melaksanakan kehendak Allah, menyalurkan kasih Allah kepada sesama kita misalnya. Sehingga sesama juga merasakan kasih Allah, Allah yang beraja dalam diri mereka. Karena itulah di Keuskupan Agung Jakarta ini, kan kita sedang tahun ini mengatakan kita mewujudkan kesejahteraan bersama. Kalau Bapak Kardinal itu
istilah kesejahteraan bersama itu sebenarnya identik dengan kerajaan Allah. Ya. Jadi ketika kita mengupayakan kesejahteraan bersama, kita sedang mengupayakan juga Allah semakin merajai masyarakat dan dunia yang ada pada kita sekarang ini. Jadi tidak usah jauh-jauh membayangkan nanti bagaimana, ya dari apa yang kita hadapi saja ketika kita berjuang melaksanakan kehendak Allah, mewartakan kasih agar orang-orang sekitar juga merasa sejahtera. Nah, kesejahteraan bersama tumbuh, maka kerajaan Allah juga tumbuh dalam kehidupan nyata hidup kita sehari-hari. Dan itu selalu tanda-tandanya adalah alam semesta bisa menjadi tanda-tanda yang mengingatkan kita supaya, wih, jangan males-malesan, jangan nanti ya. Alam bergerak terus, kita juga harus tetap bergerak terus ya. Supaya lalu kerajaan Allah itu semakin menjadi nyata bagi kita. Nah, dan kemudian kerajaan Allah juga semakin tumbuh dalam kehidupan kita sehari-hari. Iya. Romo, ini di ayat terakhir dikatakan langit dan bumi akan berlalu, tetapi sabdaku takkan berlalu. Nah, ini mungkin pertanyaan menggelitik, Romo. Kalau langit dan bumi akan berlalu kan berarti sudah tidak ada. Iya. Apakah masih ada manusia? Nah, kalau itu sabdanya buat siapa, Romo? Ya, jadi kalau dalam kitab suci dikatakan sabdaku atau sabda Allah, itu tidak menunjukkan kata-kata, tapi menunjukkan pribadi Allah yang bersabda. Jadi sabda dan Allah itu kan satu kesatuan. Yeah. Allah yang bersabda. Sehingga apapun di dunia ini akan berakhir. Yang tidak akan berakhir tentu Allah dengan sabdanya. Atau Allah yang bersabda, Allah yang berkehendak, itu tidak akan pernah berakhir karena dia yang akan menuntaskan segalanya. Atau kehendaknya lah yang akan merajai semuanya. Sehingga ya dikatakan memang sabdanya, kehendaknya itu tidak akan berakhir karena justru dengan kerajaan Allah terwujud, kan sabdanya menjadi nyata dalam diri setiap makhluk dan setiap manusia ya. Sehingga alam boleh hancur tapi sabdanya itu kekal selalu. Karena lalu kemudian bertumbuh pada kita semua. Kita yang akhirnya menjadi ya sabda yang menjadi daging tadi itu. Yeah. Sabda yang menjadi kenyataan. Ketika kita selamat semuanya, itulah sabda Allah menjadi kenyataan dalam hidup kita. Sehingga meskipun bumi hancur, semuanya lenyap, kita juga sudah mati, tapi sabdanya itu tidak akan hancur, bahkan menjadi semakin nyata, karena kita semua diselamatkan. Kita semua mengalami sabdanya yang sungguh berjaya, atau sabdanya yang sungguh menyelamatkan kita. Ya. Kita akan mendekati akhir dari acara ini. Bisakah Romo memberikan kesimpulan ataupun benang merah dari bacaan-bacaan hari ini, ya. Romo? Jadi saudara-saudariku, para sahabat Kuasa Rohani Katolik yang terkasih, bacaan-bacaan ini menyadarkan kita bahwa jalan menuju pada Tuhan itu mempunyai atau diberikan banyak tanda-tanda. Alam dan juga sesama, semua bisa menjadi tanda bagi kita berjalan semakin menuju kepada kerajaan Allah. Hanya masalahnya adalah apakah kita sungguh membuka mata hati kita sehingga kita bisa melihat tanda-tanda itu. Atau kita karena ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan menghadapi bencana dan sebagainya, lalu hati kita, mata batin kita menjadi gelap sehingga tidak melihat bahwa Tuhan selalu mengatasi segalanya, Tuhan menjadi harapan. Dan harapan itu ditunjukkan dengan banyak tanda, termasuk alam semesta ini menjadi tanda bagi kita. Termasuk bahwa tidak semuanya itu akan langgeng, langit dan bumi pun akan musnah, tapi sabda Tuhanlah yang akan menjadi kekal, tidak akan musnah. Itu kan ditandakan dengan banyak hal dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itu mari kita ya jangan menjadi bebal hati atau menjadi bodoh dengan tidak membaca tanda-tanda zaman yang sudah disediakan Tuhan. Kalau Yohanes itu kan mengungkapkan mujizat itu sama dengan tanda. Jadi mujizat itu berguna kalau menjadi tanda. Jadi yang penting itu tandanya, bukan mujizatnya. Jadi memang kadang-kala dalam hidup tidak ada banyak mujizat yang diberikan Tuhan pada kita, tetapi bukan mujizat yang penting, melakukan tanda-tanda itu. Bahkan para orang kudus itu tanpa mujizat yang besar pun sudah menemukan tandanya. Kalau Santo Agustinus mengatakan,
Kalau orang menginginkan mujizat yang besar sebagai tanda dalam hidupnya, sebenarnya dia sedang menghentikan banyak mujizat yang sudah dijalankan Tuhan. Misalnya matahari yang terbit dan sebagainya, itu kan semua mujizat. Bahkan bahwa kita hidup bernapas itu pun mujizat ya. Coba kalau kita nggak bisa bernapas dan harus dibantu, itu kan mahal sekali loh, dengan respirator macam-macam. Tapi bahwa kita bisa bernapas dengan lega, itu kan mujizat. Itu tanda bahwa Tuhan masih percaya pada kita, masih memberi kesempatan pada kita. Dan itu semua semakin kita sensitif terhadap tanda-tanda itu, tergerak oleh tanda-tanda yang meskipun kecil itu, maka hidup kita pasti akan melihat banyak mujizat yang terjadi dalam hidup kita, yang menguatkan kita sehingga tidak lekas patah semangat atau putus asa menghadapi berbagai kesulitan dan hambatan yang kita hadapi. Ya, semoga kita semua selalu bersyukur dan melihat tanda-tanda kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita sehari lepas sehari, ya Romo ya. Iya. Jadi hidup kita juga lebih berwarna, tidak selalu gelap ya Romo. Iya, lebih cerah, lebih banyak cerah. pelangi toh. Ya. Baik Romo, terima kasih banyak. Dan kita akan akhiri acara ini, tapi kita akan memohon doa dan berkat melalui Romo Ferry. Baik, saudara-saudariku, mari kita mengakhiri pertemuan kita dengan bersyukur dan mohon berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah, terima kasih, kami bersyukur atas rahmat-Mu, atas sabda-Mu yang kami renungkan, dan kiranya semakin bagaikan benih tumbuh dan berakar dalam kehidupan kami. Semoga kami akhirnya oleh sabda-Mu itu diubah untuk sabda itu menjadi nyata, menjadi daging, di mana kami melakukan sabda-Mu, melakukan kehendak-Mu itu, dan membuat kami semakin yakin dan percaya bahwa Engkau memberikan sabda-Mu itu tidak hanya dalam kitab suci, tapi juga dalam kitab kehidupan, dalam alam semesta. Engkau selalu memberikan tanda-tanda kepada kami dalam setiap peristiwa, setiap momen yang Kau izinkan terjadi dalam hidup kami. Kiranya itu juga menjadi tanda-tanda yang menunjukkan bagaimana Engkau, ya Tuhan, tidak pernah meninggalkan kami dalam segala bencana dan kesusahan apapun. Engkau menyertai kami, dan Engkau membimbing kami melalui banyak tanda itu untuk tetap punya harapan dan kepercayaan, supaya kami terus melangkah menuju kepada kerajaan-Mu, yang semoga menjadi semakin nyata dalam hidup kami ketika kami semakin menyerahkan hidup kami untuk melakukan kehendak-Mu, sehingga Engkau sendirilah yang semakin merajai di hidup kami, dan kerajaan-Mu menjadi nyata dalam hidup kami. Maka ya Tuhan, semoga semuanya ini membuat kami semakin teguh dalam iman, dan semakin mampu mempercayakan hidup kami kepada Kristus Putra-Mu yang telah berkorban untuk kami, dan kiranya menjadi juru selamat kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga seluruh hidup, seluruh pekerjaan dan pelayanan kita, keluarga, kerabat, sahabat-sahabat kita semuanya senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik, kita pamit undur diri, tetap jaga kesehatan, jaga hati dan juga semangat, dan semoga kita berjumpa kembali di kesempatan lain. Saya Patricia Elsa bersama dengan saya Romo Thomas Ferry Suharto OFM. Sampai jumpa.